Aku harap kalian semua bisa kembali dengan selamat. Melihat siluet-siluet muda dengan kehormatan dan aib sekte, Wei Jiang tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Namun, pemandangan ini jatuh ke mata Li Muchen, dan sebagai balasannya hanyalah sentuhan ironi. Anjing tua Wei Jiang, ketika medan perang berburu berakhir, aku akan memberitahumu betapa mengerikan konsekuensi dari kebingungan dan kejengkelan sementaramu. Memikirkan tragedi sekte abadi Yuan Surgawi akan terulang, Li Muchen adalah kemenangan, dan di sisinya dua penatua pembela. Ekspresinya tidak sekhawatir Wei Jiang, karena di mata mereka, tidak pernah hanya ada dewanya sekte abadi ketika menindas orang lain. Tidak ada kekuatan lain yang berani menantang sekte keabadian Tuhannya. Di mana-mana di kota Zancheng, pembangkit tenaga listrik Immortal Sect Golden Immortal memandang murid dari sekte masing-masing, dengan ekspresi berbeda, tetapi tidak ada yang bisa setenang dan setenang Shen Xiao Immortal Sect. Pada saat yang sama, Qin Yichen terbang jauh-jauh, semakin dekat ke batas bengkok dari cahaya bintang, dan sambil memusingkan pandangannya, dia merasakan kekuatan abadi yang kejam dengan sangat jelas. Kakak Qin, hati-hati. Ni Yuntian mengingatkan saya, dan pada saat ini jumlah 100 murid sekte surgawi Yuan abadi, yang dipimpin oleh Duan Mu Dongfeng, benar-benar melonjak dalam kekuatan abadi. Sementara jalur perisai memadat, seluruh tim terbungkus menjadi satu di antara perisai besar. Ini adalah hubungan kekuatan abadi antara sekte abadi Yuan surgawi dan 100 murid. Sebagai murid elit, kerjasama di antara mereka bisa dibayangkan, kecuali Qin Yichen belum pernah menghubunginya sebelumnya. Dan pada saat ini, Qin Yichen juga telah memenuhi tanggung jawab Duan Mu Dongfeng, dan kiri dan kanan dengan Mo Yanchen, di sisi untuk banyak jaminan dan perlindungan murid, dan kekuatan keabadian emasnya yang menyala seperti matahari yang bersinar di bintang-bintang. Menunjuk jalan. Hai. Akhirnya, sosok Qin Yichen memasuki lingkaran cahaya bengkok. Bahkan jika ada beberapa ratus pasukan murid, sosok Qin Yichen tidak akan gemetar. Dan Duan Mu Dongfeng sang pemimpin segera mengertakkan gigi dan dengan sungguh-sungguh berkata, Junior brother junior sister, ikuti saya dengan cermat dan jangan tinggalkan. Dibandingkan dengan Qin Yichen, wajah murid Heavenly Yuan Immortal Sekte bahkan lebih tidak nyaman. Pada saat ini, seolah-olah mereka berada di arus bawah lautan, jalan kekuatan abadi yang kejam, seolah-olah mereka dapat menghancurkan hidup mereka. Ketika Qin Yichen sedang menjaga sayap, dengan cepat diketahui bahwa sebenarnya ada orang yang tidak bisa melewati area terluar dari lapangan berburu. Di langit berbintang yang terdistorsi halo, jalur kekuatan abadi yang tidak sabar dengan niat membunuh seperti pisau setajam silet yang mencabik-cabik banyak sosok raja abadi. Di dunia yang luas ini, tidak ada jejak tinggal. Adegan ini membuat Qin Yichen sedikit bergerak, bahkan ambangnya sangat mengerikan, dan krisis yang dihadapi di medan perang berburu hanya akan lebih berbahaya. Bukan hanya Qin Yichen. Setiap orang yang melangkah ke bidang perburuan mengetahui hal ini, tetapi semua orang terobsesi. Bahkan jika ada keberadaan yang lebih tinggi dari alam mereka sendiri yang jatuh, tidak ada yang mundur. Kecepatan tercepat melalui langit berbintang ini. Karena dalam hal ini, ada peluang besar untuk menarik semua orang. Orang melupakan rasa takut, atau keserakahan mengalahkan rasa takut. Tapi Ni Yuntian merasa ada yang berdiri tegak. Dia selalu merasa bahwa tempat itu seperti binatang buas kuno, yang merayu setiap mangsa. Ketika dia melangkah masuk, dia akan mengungkapkan mulut berdarah itu. Dan bahaya berburu di medan perang memang begitu. Namun, Qin Yichen tidak menunjukkan rasa takut, melainkan terbang sepanjang jalan. Setelah tidak tahu berapa lama, mereka akhirnya melewati langit berbintang ini. Duan Mu Dongfeng menarik napas lega, sepertinya menghilangkan stres. Ketika dia berbalik dan menemukan bahwa sekte yang sama pucat, tetapi setidaknya tidak ada yang jatuh, dia lega untuk sementara. Sesuaikan minat Anda dengan cepat, lalu mulailah berburu untuk berburu di medan perang. Karena itu, Mo Yanchen melirik Qin Yichen, tetapi menemukan bahwa yang terakhir mengerutkan kening dengan pedangnya tajam, dan melirik keempat pihak, seolah-olah dia sedang menonton sesuatu, atau bahwa dia menyimpan hal-hal yang tidak diketahui dan berbahaya yang tidak dia ketahui. Waktu. Peringatan. Ini membuat Mo Yanchen sedikit terkejut. Dia juga telah berlatih dan melarikan diri ke luar negeri, jadi jelas bahwa sikap ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Qin Yichen, seperti dia, berada di luar sayap guru yang lebih tua dan telah mengalami tanpa disadari. Berapa banyak nyawa dan kematian. Ini membuat Mo Yanchen sedih. Dia selalu berpikir bahwa sebagian besar hidup Qin Yichen hari ini dihadiahi oleh prajurit utara. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Dan Mo Yanchen menebak dengan benar. Qin Yichen datang ke sini, setelah hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kewaspadaan telah menjadi naluri. Dan ketika dia melihat sekeliling, hatinya menjadi curiga. Melihat ke belakang, ada langit berbintang yang bengkok di belakang. Dan berdiri di sini, langit berbintang tampaknya kembali normal. Tetapi seperti yang terlihat dari jauh di atas kota pertempuran, kemandulan medan perang berburu ini bahkan membuat jantung berdebar. Benua yang rusak dan tak bernyawa di mana-mana,
tetapi agak mati. Membuat mata Qin Yichen sedikit menatap, dan yang paling penting adalah tempat ini memberinya keakraban yang tak bisa dijelaskan. Salah satunya adalah dao besar dunia di medan perang berburu ini. Aturan dao abadi, seperti benua 10.000 klan, tidak lengkap. Tapi tidak seperti 10.000 benua, hukum langit dan bumi di medan perang berburu tampaknya telah dihancurkan atau dilahap. Bagaimana perasaan seperti itu tidak mengejutkan Qin Yichen? Meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang berburu di medan perang, Qin Yichen dapat yakin bahwa ini jelas bukan keterampilan yang dapat dilakukan Golden Immortal. Dengan kata lain, bahkan kekuatan abadi emas hanyalah salah satu anggota dari aturan dao abadi itu saja. Kedua, ada rasa dendam dan bahkan kekesalan dalam kebencian dan kekesalan Qin Yichen karena benua yang terfragmentasi itu mati dan sunyi. Itu adalah nafas iblis di langit. Namun, ini berbeda dari apa yang ditemui Qin Yichen di medan perang Sandy. Tetapi kebencian datang dari jiwa, serta dantian dan darah. Qin Yichen percaya bahwa keturunan naga sejatinya tidak akan pernah menipu dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Qin Yichen melihat ke arah Ni Yuntian, dan menemukan bahwa Ni Yuntian juga sedang menatapnya. Tiba-tiba, medan perang Sandy dan rombongannya. Meskipun Ni Yuntian tidak pergi, dia juga mendengar berita kematian Ni Yang. Namun, keluarga Ni pada saat itu menemukan bahwa monster dan malapetaka yang dihadapi di medan perang Sandy tidak sama dengan medan perang berburu, dan bahkan sekte abadi Yuan Surgawi tidak menemukan hasilnya. Tapi bagaimanapun, Qin Yichen tahu bahwa mulai sekarang, dia harus 100%. Tepat pada saat ini, Duanmu Dongfeng melihat banyak sekte yang sama sedikit lebih lambat, lalu berteriak, "Sekte yang sama, ikuti aku." Lagi pula, Duanmu Dongfeng terbang menuju Star Fragmentation Chen yang rusak. Sementara di sana, sekte abadi lainnya, serta pasukan yang memiliki kemampuan untuk memasuki medan perang berburu, memilih untuk menetap di sini terlebih dahulu. Tiba-tiba, bintang yang terfragmentasi ini menjadi pijakan dari konvensi 10 sekte besar abadi. Setelah itu akan menjelajah lebih dalam.